Welcome. Oke, kita akan mulai. Kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana kita melihat partai politik di Indonesia dalam perdebatan teoritis dan konseptual yang tengah terjadi di dunia, gitu ya. Jadi saya akan masuk dalam diskusi itu, gitu ya, dan mencoba bagaimana mengarahkan diskusi-diskusi yang terkait dengan presidensialisasi, personalisasi, ataupun juga nanti pembicaraan tentang kelembagaan partai di Indonesia. Itu fokusnya kita akan melihat ke sana. Yang pertama adalah saya akan mulai dari sini. Ya. Kalau Anda belajar tentang partai politik, ya, maka ada yang disebut dengan model atau tipologi partai politik di dunia. Ya, ini ada satu tulisan, ada dua sih sebenarnya pengembangan dari tulisannya Peter Mayer gitu ya, tahun 95, dan juga Andrew Crowell gitu ya, di bukunya tahun 2006, yang di buku yang terbaru tahun 2012 saya juga punya gitu ya, hampir mirip gitu ya, dia bicara soal tipe-tipe partai politik. Oh enggak, kalau yang ini si Gianluca Asparaceli ya, soal presidensialisasi. Ada yang si Andrew Crowell. Jadi intinya adalah ini adalah model kepartaian yang diperbincangkan dalam studi politik kontemporer hari ini. Jadi kalau misalkan Anda dulu belajar pengantar ilmu politik atau ketika di sarjana gitu ya, membicarakan partai, itu partainya partai massa, partai elit, partai kader, itu waktu dulu ya perbincangan soal itu. Nah sekarang itu membicarakannya lebih advance gitu ya, karena ternyata variasi partai politik di banyak tempat, di banyak negara itu punya perkembangan yang beragam gitu ya. Dari partai elit, kaukus dan kader itu dia satu kelompok tersendiri. Ada partai massal gitu ya, ada partai catch all gitu, ada partai kartel, dan ada partai yang dia berafiliasi dengan kelompok bisnis. Ya, tipe partai ini dia punya periode-periode terdiri. Ini periode puncak tuh maksudnya dalam pengertian aspek kesejarahannya dan kronologisnya itu mereka muncul kapan dan berkembangnya sampai sejauh mana. Sehingga kalau dibaca dalam periodenya kepartaian, maka sebenarnya perkembangannya itu belakangan ini gitu ya, itu sebenarnya ada tipenya catch all party dan juga kartel party sampai yang berafiliasi dengan kelompok bisnis. Ini kecenderungannya seperti itu. Terus asal muasalnya bagaimana? Ada yang dia di dalam partai, ada yang di luar partai, ada dia perkembangan dari partai yang sudah existing gitu ya, atau yang memang di luar partai tapi dibentuk oleh para pengusaha yang berpolitik. Gitu ya. Nah, struktur organisasinya juga seperti apa? Itu juga akan kita bisa perhatikan. Dia ada yang sederhana, ada yang terorganisir gitu ya. Dan jadi memang ragamnya sangat banyak gitu ya. Termasuk juga soal keanggotaan dan juga sumber pendanaan. Ini saya ingin tekankan di awal gitu ya, sehingga kemudian Anda bisa memahami bahwa perkembangan kepartaian di dunia itu seperti sekarang ini. Jadi orang akan sekarang melihat bahwa sebenarnya kalau menurut si Andre Crowell, sebagian besar partai di banyak tempat, di banyak negara itu sebenarnya ada di kategori catch all. Catch all itu pengertiannya adalah dia lebih punya beragam keanggotaan ya, kelompok-kelompok anggotanya, dan dia sendiri juga punya kontribusi dari kelompok-kelompok yang sangat banyak itu. Jadi nggak ada yang namanya ideologis atau yang kader gitu ya, sehingga kemudian dia bisa berkembang ke banyak pihak, banyak jenisnya. Nah sekarang kita akan masuk soal sebenarnya apa sih yang menjadi masalah di dalam partai politik di Indonesia, apa sih problem-problem utamanya yang diperbincangkan oleh para ilmuwan politik ketika melihat partai politik di Indonesia. Yang pertama adalah saya melihat membacanya masalah ini ada 4 hal ya. Yang satu adalah soal kelembagaan partai yang nanti kita akan bicarakan lebih banyak gitu ya.
Jadi partai sebagai organisasi itu dia sebenarnya bagaimana dia bekerja, mengorganisasikan sumber daya yang ada di dalam partai, sehingga kemudian dia bisa memobilisir dukungan-dukungan yang ada di luar untuk kepentingan kemenangan partai ataupun kandidatnya di dalam pemilu. Nah, ketika kelembagaan partai itu dia lemah, gitu ya, karena yang dimaksud dengan kelembagaan itu menyangkut soal pembuatan keputusan, gitu ya, yang tersentralisasi atau desentralisasi, terus ikatan pemilihnya dengan partai itu seberapa kuat atau lemah, dan juga relasi dengan kelompok lain seperti serikat buruh atau serikat tani itu seperti apa, maka itu yang akan dibicarakan di dalam kelembagaan. Ini sudah banyak diskusinya, ada banyak disertasi tentang partai politik di Indonesia dari Markus Mitzner, Jun Hona, Dick Tomsa, kolega saya Mas Sahrul Hidayat gitu ya, terus senior saya juga Firman Nur gitu ya dari LIPI, atau Niko Haryanto ataupun Fiona gitu ya. Jadi mereka banyak menulis tentang kelembagaan partai. Atau ada yang spesifik yang bicara soal partai kartel yang disampaikan di sini nih. Ya, ada bicara soal partai kartel yang memang membicarakan bagian partai itu dia berusaha dengan keras orientasinya untuk mencoba mengambil banyak keuntungan dari negara atau pemerintah untuk bisa bertahan hidup. Ada Dan Slater gitu ya, disertasinya, dan juga Mas Dodi Ambardi dosen UGM juga disertasinya soal partai kartel. Nah, ada kaitannya dengan ini juga kelembagaan partai, ada yang disebut dengan sistem kepartaian. Sistem kepartaian di Indonesia itu dia stabil atau tidak stabil. Jadi sebenarnya ketika dia berada dalam aktivitas kepemiluan, dia itu punya interaksi yang seperti apa dengan massa. Ini ditulis oleh supervisor saya, Andreas Uffen. Nah, terakhir itu ada yang membicarakan soal keuangan partai. Secara khusus bicara soal keuangan partai dan korelasinya dengan pemilu gitu ya, bagaimana partai politik dia bisa memobilisir sumber daya keuangan gitu ya untuk bisa memenangkan pemilu. Ini ditulis oleh Markus Mitzner dalam 2 artikelnya di tahun 2007 dan 2015. Jadi ini adalah beberapa masalah yang diperbincangkan oleh para scholar ya tentang partai politik di Indonesia. Nah, sekarang saya masuk soal yang disebut dengan satu isu mengenai personalisasi partai politik. Kenapa partai politik yang tadi, jadi gini, kecenderungannya kan memang partai itu ada arahnya ke sini ya, catch all gitu ya. Dia akan bisa mengumpulkan suara dari banyak kelompok, banyak tempat, jadi nggak relevan untuk membicarakan bahwa si partai itu kecenderungannya dengan kelompok tertentu, kelompok ormas tertentu, atau kelompok etnis tertentu, enggak gitu, atau ideologi tertentu. Maka sekarang kemudian karena dia catch all, salah satu indikatornya adalah memang soal ini, bagaimana seorang partai itu sangat tergantung dengan ketokohan pemimpin politik yang ada di dalam partai itu. Jadi ketika membicarakan tentang personalisasi, maka dia ada kaitannya juga dengan presidensialisasi yang nanti akan kita bahas. Jadi dalam konteks presidensialisasi, maka yang kita bicarakan satu poin pentingnya adalah bicara soal tokoh. Yang kita diskusikan adalah membicarakan siapa yang memegang peran kunci di dalam menggerakkan segala sumber daya yang ada di dalam partai politik. Maka dalam konteks itu partai yang dimaksud oleh Pogonke dan Webb dalam personalisasi partai, ya dia akan bisa mencoba mendiskusikan partai itu ya bermanfaat untuk kepentingan partai di dalam lembaga eksekutif, kepentingan partai sebagai sebuah bentuk organisasi mencari dukungan suara bagi pemilih gitu ya. Dan satu lagi, partai punya kepentingan untuk memenangkan pemilu, memenangkan suara sebanyak-banyaknya di daerah pemilihan untuk kejayaannya si partai itu. Sehingga dalam konteks itu, maka partai itu adalah bagaimana bertugas, yaitu mengendalikan aparatnya. Ya, partai itu bisa mencoba mengontrol aparat-aparat di dalam partai, baik yang dia bertugas di parlemen, baik yang dia bertugas di kementerian, ya, atau bahkan yang bertugas dengan lingkaran inti di presiden gitu ya, dan kemudian dia bisa meramu itu semua agar kemudian bisa bermanfaat bagi kepentingannya si partai gitu ya. Jadi
partai ini menurut pandangan Pogon ke Web itu bekerja dalam banyak sisi. Jadi kalau partai itu dia menang menjadi bagian dari pemerintahan, ya seharusnya dia bekerja simultan. Partai bekerja sebagai eksekutif, partai bekerja sebagai legislatif, pada sisi yang lain partai juga bekerja sebagai organ sayap di dalam masyarakat untuk menjaring aspirasi dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu, Uven juga bilang bahwa ini nyambung dengan apa yang disebut dengan Web, Pogonke dan Web, bahwa partai itu ya memang sebagai kendaraan politik. Partai hanya dipakai dan digunakan oleh tokoh politik untuk menjadi sarananya si tokoh itu menjadi bagian dari pemenangan pemilunya si calon. Ya, jadi itu yang dimaksud bagaimana kita mendefinisikan presidensialisasi dan personalisasi. Kalau seandainya partai itu masuk dalam arenanya eksekutif gitu ya, maka seharusnya yang bisa dilakukan oleh si partai itu bagaimana dia bisa mengontrol semua sumber daya. Jadi kalau partai itu yang kita sebut dengan representasinya adalah seorang presiden ataupun di lingkaran intinya presiden, maka dia harus bisa mengontrol sumber daya yang dimiliki oleh si partai dan juga presiden. Ya, termasuk juga bagaimana strategi komunikasi, terus bagaimana menjaga pencitraan presiden atau perdana menteri agar dia bisa tetap bertahan dengan situasi yang ada. Nah, ketika dia masuk dalam arena elektoral, maka tugasnya si partai memastikan tokoh-tokoh yang bertarung dalam kompetisi pemilu itu bisa menang, bisa populer, bisa didengar aspirasinya oleh publik, oleh masyarakat, terus kemudian kepemimpinannya juga menjadi sangat kuat. Nah, itu pandangannya Pogonke dan Web. Nah, ada juga pandangan yang disampaikan oleh Samuel and Sugard, ya, yang spesifik bicara soal yang dimaksud dengan presidensialisasi partai politik. Samuel and Sugard itu dia sebenarnya mencoba mengkritik pandangannya Pogonke Web, ya, karena dia melihat bahwa sebenarnya aspek personalisasi di dalam tubuhnya presiden atau pemimpin eksekutif atau perdana menteri itu nggak bisa dilihat satu mata gitu ya. Tapi figur presiden atau perdana menteri itu satu sisi. Tapi kita harus melihat di dalam partai apa yang terjadi dinamikanya. Itu yang Samuel Sugard sampaikan. Karena di dalam partai politik, leadership kepemimpinan di dalam partai itu menjadi kata kunci. Ya, jadi bagaimana si partai politik itu bisa menyediakan data dukungan penuh kepada istana gitu ya, ke eksekutif dan kemudian diejawantahkan, diimplementasikan oleh para menterinya yang terutama menjadi bagian dari satu arahnya partai, dan itu mereka bekerja semua. Sehingga Samuel Sugard itu bilang bahwa presidensialisasi partai politik itu nggak berlaku hanya di sistem presidensial. Ya, karena logikanya di dalam presidensialisasi ini itu bisa terjadi juga di dalam sistemnya parlementer atau semi presidensial gitu ya. Jadi bisa di dimanapun. Jadi analisanya belakangan ini mengatakan bahwa partai politik ya itu dia harus bisa mainkan peran di banyak sisi gitu ya. Nah, oleh karena itu si Samuel Sugard akan presidensialisasi ini ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pogonke dan Web juga gitu ya. Maka membicarakannya adalah bagaimana kita bisa melihat pemisahan antara badan eksekutif dan legislatif ya di lingkaran istana, di lingkarannya DPR gitu ya, di mana partai masing-masing itu dia bisa berperan. Partai A yang kebetulan dia partai penguasa, dia bisa menguasai presiden dan beberapa menteri-menteri yang berasal dari partai A. Nah, di legislatif, dia juga bisa menguasai beberapa pimpinan DPR gitu ya. Dan kemudian mereka berinteraksi satu sama lain dan bisa mempengaruhi partai yang kita bicarakan gitu ya. Bisa si partai A itu ternyata partai yang besar, partai pemenang pemilu sebelumnya. Sehingga si partai itu dia bisa saling bersinergi satu sama lain untuk kemudian dia bergerak untuk pencalonan, bergerak untuk pemilihan, dan yang juga pasti ada dia bergerak untuk kepentingan pemerintahan. Jadi kalau misalkan kita ngambil contoh yang paling gampang, nanti kita akan diskusi soal itu. Kita akan ngambil contoh bagaimana hubungannya Pak Jokowi sama PDIP. Nanti kita akan banyak diskusi itu. Saya ada satu artikel yang saya pernah tulis sama mahasiswa
sarjana saya gitu ya, membicarakan itu juga. Gimana kita melihat relasi itu? Pak Jokowi itu kita sebut apa? Nah, itu yang nanti disebut oleh si Samuel Sugat itu dalam konteks ini. Relasinya prinsipal sama agent. Ya, prinsipal itu adalah dia partainya. Ya, PDIP itu kita bisa bilang partai. Ya, atau koalisi partainya itu adalah prinsipal. Yang agentnya itu ya si presiden. Jadi si prinsipal itu bisa kasih apa ke agent, ya. Sementara si agent dia harus kasih apa pula ke prinsipal agar mereka bisa berinteraksi. Ya, logikanya adalah si prinsipal dapat tentu beberapa jatah menteri, gitu ya. Dan menteri-menteri itu dia harus bekerja untuk kepentingan si partainya, dan harus memprovide kepada si presiden. Ya, jadi prinsipal agent ini dia harus bekerja. Sehingga kemudian ketika melihat ini, nanti saya akan di slide berikutnya saya akan bicarakan soal Kawamura dan Uven. Itu mereka mencoba menerapkan tentang pandangan Samuel Sugat tentang presidensialisasi dalam konteks Indonesia. Koichi Kawamura mengatakan bahwa nggak semua partai di Indonesia itu, berdasarkan risetnya dia itu nggak semuanya dalam kategori presidensialisasi. Kenapa demikian? Karena menurut dia konteks presidensialisasi itu muncul karena memang ada dampak amandemen konstitusi. Ya, karena pada saat itu pemilu presiden pertama kali tahun 2004 itu memang mempengaruhi partai politik. Selain tumbuh menjadi sangat banyak, pada sisi yang lain partai politik di Indonesia mulai masuk arena yang dimaksud dengan pemilihan presiden. Ya, ketika masuk ke pemilihan presiden, maka kemudian mereka agak bukan partainya yang berkembang, tapi juga ketokohan yang berkembang. Dalam konteks ini, Koichi Kawamura mengatakan bahwa prinsipal itu adalah partai-partai politik dan koalisi di dalam setiap pilpres. Agent itu adalah Pak Presiden terpilih. Dia kasih contoh di Kawamura. Golkar itu adalah presidentialized. Contohnya adalah di setiap pemerintahannya SBY dan Jokowi, Golkar itu adalah masuk menjadi bagian koalisi pemerintahannya Pak Jokowi atau Presiden. Nah, itu dia yang bisa disebut contohnya. Jadi dia pasti akan bisa mempengaruhi relasi itu. Nah, dalam konteksnya itu, si Kawamura juga mengatakan bahwa sebenarnya partai menengah dan kecil itu sebenarnya bisa memaksikan suaranya di pemilu legislatif. Hanya untuk kepentingan dia sebagai sebuah partai. Tetapi kalau ditanya, ada nggak korelasinya untuk menyumbangkan suara di dalam pemilu presiden? Ya mungkin nggak begitu besar. Mungkin dalam konteks pemilu 2019, Partai Nasdem itu adalah satu partai yang bisa memberi kontribusi signifikan buat dirinya sendiri dan juga buat kontribusi kepada pemilihan presiden. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud dengan personalized partai, ya menurut pandangan tadi si Samuel Sugat, itu adalah PDIP, Hanura, Demokrat, yang di mana semuanya adalah tokoh-tokoh yang menguasai pemimpin partai politik. Sementara kalau yang personalized partai, pemimpin partai, dia sebagai prinsipal, itu ini maksudnya personalized partai itu adalah dia sebagai pemimpin partai. Nah itu sebentar nih saya. Ini dua orang yang tadi masuk, udah masuk belum ya? Ada yang bisa bantu lihat nggak? Atau memang masih menunggu mereka? Atau saya harus... Kita nggak bisa lihat, Pak. Oke, sip. Bentar, saya cek. Ini kalau kayak gini, saya terhenti, makanya saya harus bisa masukkan. Oke, saya tolong sampaikan aja di grup ke teman-teman yang mau masuk pakai akunnya UI aja gitu. Diingatkan. Oke, nah sekarang apa yang disampaikan Andreas Uven? Ya, Andreas Uven juga menyebut sama soal personalisasi dan juga presidensialisasi. Ya, jadi Uven itu bilang yang dimaksud dengan presidensialisasi itu adalah soal outsider. Jadi kita udah sebut ini ya, ada principal agent gitu ya, principal dan agent. Nah, Uven bilang juga atau di pandangannya Samuel Sugat itu ada yang disebut dengan outsider di dalam relasi ini. Ya, relasi principal agent ini. Gitu ya.
ada aspek yang disebut dengan outsider. Ya, kenapa disebut dengan outsider? Outsider itu adalah pihak yang sebenarnya ya itu di luar dugaan gitu ya, bukan menjadi bagian dari partai politik, tapi tiba-tiba si outsider itu menjadi faktor kunci gitu. Dalam penilaian Uven dan Kawamura gitu ya, ternyata outsider itu adalah Pak Jokowi. Ya. Sekarang kita perhatikan ya apakah relasi yang outsider itu menjadi pertimbangan karena Pak Jokowi itu kalau diperhatikan faktor Pak Jokowi itu menjadi sangat penting. Kenapa disebut dengan outsider? Karena Pak Jokowi itu posisinya adalah dia bukan sepenuhnya kader yang memang dari awal sebagai bagian dari partai politik. Gitu ya. Dan dia muncul bukan menjadi bagian utama setting pencapresan pada waktu itu, tapi tiba-tiba dia menjadi kunci gitu ya, dan kemudian dia bisa membalikkan itu semua. Sehingga dalam tulisannya si Kawamura dan Uven waktu itu juga mereka membahas bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu bukan faktor yang dipertimbangkan gitu ya untuk bisa mendapatkan posisi sebagai presiden. Tapi ketika dia sudah menjadi agent dan itu penting. Nah, posisi Megawati itu yang kemudian jadi satu faktor lain gitu ya untuk menguatkan bahwa Megawati dan PDIP itu juga perlu dilihat lebih jauh. Nah, si Uven bilang ya presidensialis itu selainnya bukan Golkar ya juga PDIP. Nah, kenapa kemudian aspek personal menjadi penting di dalam partai politik? Salah satunya isunya adalah bagaimana menguatnya kampanye-kampanye konsultan politik. Ya, konsultan politik itu yang sebenarnya menguatkan personalisasi dan presidensialisasi itu. Jadi yang ditonjolkan itu adalah gimana caranya agar si kandidat itu dia bisa menang ya dengan pilihan-pilihan isu dan kampanye yang ditonjolkan gitu ya. Itu mereka konsultan politiknya. Nah, pada sisi yang lain partai politik itu sebenarnya juga dia bisa bersikap mandiri atau independen terhadap presiden. Ya, ini yang disebut relasi ini. Outsider itu presiden itu bisa kok nggak nurut sama partai. Ya. Pak Jokowi itu ketika tahun 2014 isunya kan memang adalah dia nggak langsung firm punya relasi yang kuat dengan PDIP. Tapi punya power jelas gitu ya. Jadi partai politik itu bisa beda sama presiden. Bahkan presiden sendiri juga bisa berbeda sama partai pendukungnya. Nah, itu yang dibicarakan bahwa sebenarnya dalam presidensialisasi itu dinamikanya ada. Makanya Jokowi disebut dengan outsider. Nah, sama halnya dengan kondisi yang sekarang, banyak orang yang memahami situasi politik kekinian bahwa memang ada relasi yang tidak jauh berbeda antara Jokowi di tahun 2014 dengan Jokowi di tahun 2021 ini gitu ya. Jokowi punya power sendiri, PDIP juga punya power sendiri gitu ya. Mereka seharusnya dalam konteks sesi Samuel Sugard ya, mereka tuh harus saling mengisi dan saling membantu, saling mensinergikan apa yang menjadi kerjanya pemerintah. Bukan saling menegasikan, bukan saling berjarak, atau bahkan mungkin secara ekstrim mungkin saling nggak tahu satu sama lain. Enggak. Logikanya presidensialisasi, mereka harus bisa bekerja secara simultan, berbarengan, bersinergi, dan sebagainya. Nah, kami, Puskapol, melakukan riset gitu ya, di tahun 2021, belakangan ini selesai gitu ya. Kami ingin menilai satu pertanyaan penting terkait dengan topik yang sama ya, personalisasi dan presidensialisasi. Kami cek di relasinya eksekutif dan legislatif di 3 provinsi. Ya, kami ke Jawa Timur, ke Sumatera Barat gitu ya, dan satu lagi ke Sumatera Barat dan kemudian Sulawesi Utara. Di 3 tempat itu kami melihat bahwa sebenarnya gubernur, jadi kita akan melihat bagaimana relasi gubernur dengan DPRD. Gubernur dengan hasil pemilu yang memang dia dominan,
dan juga lembaga DPR-nya dikuasai oleh partai yang dominan gitu ya. Bagaimana yang sesungguhnya terjadi? Apakah sedemikian kuat atau tidak? Nah, dari 3 provinsi itu yang memang sangat dominan, sangat kuat itu memang ada di Sulawesi Utara. Bagaimana PDIP di Sulawesi Utara itu sangat dominan dan sangat kuat, dan ke gubernurnya juga demikian gitu ya. Tapi memang pada sisi yang lain itu berbeda seperti di Sumatera Barat. Sumatera Barat DPRD-nya bukan yang kuat bukan dari PKS, tapi yang gubernur sekarang dari PKS. Ya, terus kemudian di Jawa Timur itu dinamikanya berbeda lagi, gitu ya. Tapi di antara ketiganya itu kesimpulannya adalah yang ingin saya sampaikan adalah ternyata ini masuk dalam logikanya yang tadi disebutkan membicarakan soal outsider ini, gitu ya. Jadi ada peningkatan dependensi partai politik terhadap figur. Figur itu maksudnya tokoh yang jadi kepala daerah. Dan independensi figur terhadap parpol. Jadi figurnya itu ketika dia terpilih itu semakin kuat dan semakin kokoh gitu ya. Semakin mencoba melepaskan diri dari partai politik. Sementara partai politik merasa ogah-ogahan gitu ya berelasi dengan kepala daerah. Meskipun mereka tahu sumber daya itu ada di gubernur. Gitu ya. Jadi relasinya itu nggak seperti yang kita duga klub gitu ya. Dan itu juga terjadi dalam konteks di daerah. Yang kedua, desain sistem dan norma hukum elektoralnya itu sebenarnya menguatkan figur di dalam partai. Jadi dengan konteks yang kita hari ini terjadi, sistem pemilu kita dan pemilunya kepala daerah gitu sebenarnya juga menguatkan itu. Figur itu memang sangat kuat di dalam partai. Sehingga ada paradoks gitu ya. Apakah kemudian kelembagaan di dalam partai politik itu perlu dikuatkan? Ya, sehingga kemudian ketika partainya kuat gitu ya, tapi belum tentu mereka punya figur gitu ya. Atau satu sisi memang soal stabilitas saja. Jadi partai itu ya yang penting nyaman aja gitu. Bisa bebas di mana-mana. Tapi meskipun nggak kuat-kuat amat gitu ya. Nah, ini jadi dilema soal personalisasi tadi. Ya, nah terus kami juga melihat sebenarnya personalisasi itu bisa melihat di dalam fase elektoral, di dalam masa pemilu, bagaimana si figur atau kandidat itu bisa menang di dalam pemilu, dan setelahnya, setelah pemilu, bagaimana si figur atau kandidat itu setelah menang, terpilih gitu ya, mereka berelasi kuat gak tuh dengan partai politik dan koalisi partai politik pendukungnya. Istilah kasarnya adalah mereka bisa berinteraksinya model seperti apa. Apakah ada semacam take and give, atau jangan-jangan memang dilepaskan begitu aja. Itu jadi pertanyaan tuh dari kemarin. Sehingga lagi-lagi memang akhirnya klasik gitu ya, relasinya eksekutif legislatifnya itu tergantung komunikasi. Ya, bagaimana si kepala daerah itu dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan partai-partai yang ada di DPRD. Nah, ini saya masuk konteks yang dibicarakan adalah institusialisasi ya, kelembagaan partai politik. Sebentar. Ini ada yang masuk lagi, saya coba lihat lagi. Siapa yang masuk? Oke, saya membicarakan soal kelembagaan sistem partai politik ya. Jadi kelembagaan partai itu adalah a set of party ya. Jadi kumpulan dari banyak partai di mana partai-partai itu berinteraksi gitu ya satu sama lain gitu ya, yang kemudian terpola. Terpolanya adalah dalam konteks regulernya ya, bentuknya regulernya, stabilitasnya dan juga prediksi apa yang bisa dilihat. Nah, pelembagaan yang dimaksud itu adalah aktor-aktor politiknya itu dia bisa bekerja dengan cara yang stabil. Nah, ketika dia partai itu bekerja secara stabil, maka harapannya aktor-aktor lain juga bekerja juga dengan hal yang sama. Jadi kalau menurut Huntington, di dalam membicarakan kelembagaan itu yang dibicarakan dua. Bicara soal stabilitas dan juga nilai. Ya. Jadi membicarakan kelembagaan partai politik adalah kondisi di mana partai politik itu dia terbiasa untuk melakukan interaksi-interaksi yang terstruktur, ya ketika ekspektasi, orientasi, dan perilakunya itu bisa kemudian dipraktekkan dan menjadi satu potensi yang sangat positif di masa yang akan datang. Jadi
kelembagaan itu adalah menjadi bagian penting di dalam partai agar mereka terus bisa existing di masa yang akan datang. Nah, ini pertama kali membicarakan kelembagaan partai politik itu dituliskan oleh bukunya Scott Manwaring sama Timothy Scully tahun 95. Ya, apa yang dibicarakan oleh si Manwaring sama Scully? Yang pertama adalah partai itu dia harus bekerja dalam fungsi sistem politik. Jadi partai itu menjadi bagian dari sistem politik. Jadi kalau tentang teori sistem, partai itu karena dia menjadi bagian dari sistem, maka ketika membicarakan political landscape-nya sebuah negara, maka bagaimana kita melihat partai itu menjadi bagian kunci bukan dinamika di dalam sebuah relasi-relasi yang terbangun. Jadi partai itu bagaimana dia bisa bekerja satu sama lain, gitu ya, untuk kemudian mengkonsolidasikan yang ada. Maka dalam konteks itu ada 4 hal yang dilihat. Satu adalah membicarakan stabilitas regulasi, jadi regulasinya itu tetap bisa bertahan dengan cara yang panjang, lama, gitu ya. Baik itu regulasi yang menyangkut sistem kepartaian atau di dalam partai itu sendiri seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi di dalam partai dan di luar partai itu menjadi penting gitu ya untuk bisa mereka saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua, aspek yang juga penting adalah bagaimana root in society. Akarnya partai di dalam masyarakat itu gimana? Ya, jadi kalau partai itu dia lepas, ini akarnya nggak lepas. Gitu. Akarnya itu adalah relasi-relasi sosial antara pengurus partai atau organisasi-organisasi sosial di dalam partai politik yang memang mereka sudah terbentuk sejak lama antara pengurus partai dan juga organisasi-organisasi pendukung di dalam partai. Nah itu akarnya itu memang harus sudah terbangun dengan cukup panjang. Yang ketiga adalah soal legitimasi yang stabil dan juga proses pemilu. Jadi bagaimana pemilu itu bisa dilakukan dengan baik, gitu ya. Terus kemudian hasilnya berkontribusi terhadap penguatan partai. Dan yang terakhir adalah bicara organisasinya, disiplinnya, keotonomannya, gitu ya, interaksinya di dalam partai politik itu seperti apa. Nah, ada buku lain yang ditulis oleh Alan Hickens dan ini diedit oleh Eric Martinez Kuhonta. Mereka membicarakan tentang party system institutionalization in Asia. Jadi dia membandingkan beberapa partai-partai kelembagaannya. Nanti ada konteksnya Indonesia dibicarakan secara khusus. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada yang mereka sampaikan, sejarah itu menjadi penting. Jadi kalau membicarakan kenapa partai tertentu di sebuah negara itu kecenderungannya agak otoriter, agak demokrasi, ada yang setengah demokrasi atau tidak, itu dilihat dari sejarah masa lampau. Apakah sejarah masa lampaunya itu dia pernah punya pengalaman otoritarian atau tidak? Ya, atau ada dimensi kultural yang membekas di dalam negara itu, di dalam partai politik, dan terus kemudian berkelanjutan sampai sekarang. Nah, menurut mereka, sistem ini juga bisa berlaku buat di negara demokratis dan demokratis. Kita akan bisa melihat yang berbeda. Sehingga kalau misalkan institusionalisasinya itu dia yang kuat, gitu ya, itu karena memang pasti di dalam partai itu ada sesuatu yang sifatnya otoritarian. Ya, ternyata otoritarian atau semi-otoritarian itu penting untuk menguatkan kohesivitas di dalam partai. Nanti kita akan cek ada 5 aspek, ya, ada passage time, timing or periodic effect, the nature of the prior regime, political institution, dan political cleavage. Nah, ini yang 5 aspek ini saya akan langsung jelaskan dalam konteksnya Indonesia menurut peneliti dari Amerika Serikat, namanya Page Johnson Tan. Menurut Tan, ya, yang passage time-nya di Indonesia itu, ya, passage time itu maksudnya dalam konteks bagaimana sebenarnya dalam kurun waktu tertentu itu partai politik itu dianalisa dalam konteks yang gimana sih? Apa sih yang menjadi ceritanya dalam konteks Indonesia? Setelah reformasi, apa yang terjadi di Indonesia? Apa yang bisa diceritakan dalam kurun waktu setelah reformasi? Satu adalah soal jumlah partai. Jumlah partai itu memang sangat dinamis.
ya, nggak terus menurun gitu ya, tapi tetap naik turun gitu ya. Nah, yang kedua adalah electoral volatility-nya itu memang cenderung menurun. Ya, sehingga ketika membicarakan tentang konteks Indonesia, ini memang sangat fluktuatif. Jadi nggak kecenderungannya itu yang mau diarahkan bahwa partai politik Indonesia itu seperti yang diciptakan oleh kalangan di DPR, bahwa mereka akan menjadi multi partai sederhana. Nggak mudah. Ya. Jadi sepanjang 99 sampai hari ini, itu cenderungnya adalah dia naik turun. Bayangkan aja tahun 99 48 partai, terus kemudian 2004 itu 24, terus kemudian 38, terus kemudian jadi 12, kemudian jadi 9, itu kan naik turun. Dia nggak pasti. Kita nggak tahu 2024 akan seperti apa. Yang kedua adalah efek dari waktu. Ya, jadi menurut Tan, ya ternyata gelombang ketiga demokrasi itu sebenarnya buat Indonesia itu kesulitan dalam mengkonsolidasikan sistem partai politik Indonesia. Jadi Indonesia itu sebenarnya dalam posisi yang ambigu. Tahun 55 katanya itu sebenarnya partai politik Indonesia itu sudah kuat gitu ya, karena proses pembentukannya dan kemudian dinamikanya juga sangat memadai. Tapi ketika masa Soekarno dan masa Soeharto, partai politik itu ditekan, direpresi, akhirnya lemah parpol karena dominasi Soekarno dan Soeharto. Nah sekarang ketika dalam posisi yang reformasi, sebenarnya partai politik itu ada dinamika tersendiri, kuat gitu ya. Tapi karena tadi yang sudah saya cerita soal personalisasi dan figur itu, partai jadi kembali lemah gitu ya. Karena ternyata figur itu yang kemudian lebih menonjol ketimbang organisasi. Yang ketiga, the nature of the prayer regime. Jadi balik lagi ke aspek sejarah gitu ya. Kalau kita bicara soal partai politik Indonesia yang eksis di eranya Orde Baru gitu, itu ternyata yang masih tetap bertahan jadi kelompok partai besar ya hanya dua kan, PDIP dan Golkar. Ya, jadi yang eksis dalam pengertian bisa mencoba bertahan dalam kurun waktu yang panjang di masa lalu itu ya memang hanya dua. Ya, PPP itu cenderung turun suaranya karena kekuatan partai Islamnya sendiri juga sangat beragam sekarang. Jadi, nah pada sisi yang lain, ketika zamannya Soekarno dan Soeharto itu partai yang beraliran kiri itu memang kan dihancurkan. Jadi dalam sejarahnya Indonesia nggak ada tuh ceritanya partai kiri setelah reformasi. Jadi karena itulah kemudian pandangan-pandangan yang sosialis dan sebagainya itu memang nggak berkembang karena pada zamannya Orde Baru itu memang ditekan dan direpresi habis dan kemudian kita tidak punya benefit apapun setelah reformasi. Yang keempat dari sisi political institution ya salah satunya ketika kita melihat dalam sistem pemilunya, sistem pemilu kita itu sebenarnya mendorong pelembagaan partai ya. Mestinya logikanya gitu ya. Cuman persoalannya adalah sistem pemilunya itu kan berubah gitu ya. Karena sistem pemilu yang tadinya tahun 2004 itu dia daftar tertutup menjadi daftar terbuka di tahun 2009. Ya, ya. Ketika daftar terbuka pemilih si seorang pemilihnya itu bisa mencoblos dengan suara terbanyak, logikanya adalah figur tadi gitu ya, personalisasi. Sementara partai memang nggak begitu berkembang. Terakhir, si Tan itu menyebutkan yang disebutkan political cleavage. Jadi political cleavage itu adalah orientasi yang kalau misalkan Anda dulu kenal dengan aliran-aliran politik atau ideologi gitu ya, yang memang sebenarnya dalam konteks Indonesia itu masih relevan. Jadi nggak bisa dinafikan bahwa fragmentasi sosial di Indonesia itu memang cukup tinggi ya. Kelompok Islam aja ragamnya sangat banyak gitu ya, belum tentu etnis lain. Belum kelompok lain juga sangat beragam. Jadi pada sisi yang tertentu sebenarnya political cleavage itu sebenarnya baik ya buat pengembangan konsolidasi di dalam sistem partai politik. Cuma problemnya di Indonesia adalah catch all party. Jadi dia tidak tersagregasi menjadi kekuatan-kekuatan yang tadi terfragmentasi itu jadi kekuatan partai. Yang terjadi adalah catch all, semuanya dikumpulkan berdasarkan siapa figurnya, bukan organisasi partainya. Nah, balik lagi ternyata Manwaring itu dia membuat rekonseptualisasi lagi yang tadi sistem kepartaiannya tadi. Manwaring menekankan 3 hal. Partai itu dia harus berakar di dalam society. Itu satu. Kalau dia mau jadi terlembagakan yang sangat baik.
Yang kedua adalah legitimasi partai itu menjadi sangat penting. Karena partai itu dia akan jadi kendaraan representasi dari banyak kelompok, banyak aspirasi dan sebagainya. Yang ketiga, partai itu dia harus solid sebagai organisasi. Sehingga kemudian dengan tiga hal ini, maka akan menunjukkan partai itu kelembagaannya akan menjadi sangat kuat dan menjadi sangat stabil. Tanpa tiga hal ini, maka kemudian sulit untuk bisa diwujudkan. Nah, yang kedua, menurut Manwaring, konsepnya political outsider itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa outsider itu bisa menang dalam konteks pelembagaan yang lemah, dalam yang kita bicarakan dalam konteks Indonesia. Cuman problemnya adalah yang kita bicarakan outsider ini, dia nggak akan bertanggung jawab sama partai. Karena tentu logikanya adalah logika sederhana aja. Dia hanya jadi tokoh yang memang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu. Dan dia nggak punya tanggung jawab sama partai. Jadi dia akan bisa melakukan apapun dan partai nggak bisa mengikat dia. Nah, menurut si Manwaring, ketika misalkan kita ingin mengatakan kelembagaan partainya itu memang berkurang gitu ya, atau lemah gitu ya, maka tentu dia akan memproduksi ya para politisi-politisi itu yang juga nggak akan punya pengalaman. Ya, ketika politisi yang nggak punya pengalaman atau kurang pengalamannya itu, maka dia juga nggak akan bisa membantu atau mendukung kerja-kerja demokrasi. Karena orang-orang yang seperti itu menurut Manwaring adalah mereka nggak percaya bahwa partai itu adalah esensinya penting buat demokrasi. Nah, ini statementnya menarik nih, yang disampaikan oleh Scott Manwaring ini. Jadi, logika ini penting nih. Jadi ketika partai politik itu kuat, ini kan less itu kan kurang atau lemah ya. Ketika partai politik itu kelembagaannya kuat, maka yakinlah partai itu dia akan memproduksi para politisi yang juga punya perspektif atau pandangan dan juga akar yang kuat di masyarakat. Nah, karena politisinya yang sangat kuat dan punya pengalaman yang banyak itu di masyarakat, maka dia akan menjadi potensi yang sangat kuat juga untuk mendukung demokrasi ternyata. Karena apa? Karena orang-orang ini percaya banget sama partai itu adalah menjadi bagian penting dalam demokrasi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Silakan kalau ada yang mau ingin didiskusikan atau yang ditanyakan. Sambil saya mau minum dulu. Silakan ya. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Menurut pandangan Bapak sendiri, Pak, kira-kira lebih baik banyak partai apa sedikit partai?